Wah, Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil, lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil, tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang.
Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya, Adit. Mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu, Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamar ya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku, Ibu. Oh, apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan. Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu... Pantas Adit gak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Gak cuma meminum suplemenku. Sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. Jangan Sonia, semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia, aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit, Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. dengar Adit. Mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara. Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusirku. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau kubantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu.
Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silakan datang ke SMA Tirta. Oke, baik. Sonia, aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga, gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik, tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan. Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku? Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa, itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit, bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita. Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang
Dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu gak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah. Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan nggak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini. Jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu? Lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia, apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan dia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar. Kamu memang gak perlu pakai kartu, karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16, dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu, sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang. Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan? Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo Sonia. Cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran. Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani.
Wah. Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku gak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang.
Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya, Adit. Mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu, Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamarnya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku, Ibu. Oh, apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan. Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu, Pantas Adit gak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Gak cuma meminum suplemenku. Sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. jangan Sonia. Semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia. Aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit, Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. dengar Adit. Mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusirku. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau ku bantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu.
Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silakan datang ke SMA Tirta. Oke, baik. Sonia, aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga, gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik, tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan. Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku? Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit, bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita? Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang
Dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu nggak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah. Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan nggak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini. Jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu? Lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia, apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan Delia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar. Kamu memang gak perlu pakai kartu, karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16, dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu, sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang. Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan? Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo, Sonia, ayo Sonia. cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran. Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani.
Wah. Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku gak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang.
Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya, Adit. Mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu, Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamar ya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku, Ibu. Oh, apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan. Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu, Pantas Adit gak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Gak cuma meminum suplemenku. Sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. jangan Sonia, semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia, aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit, Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. dengar Adit. Mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusirku. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau ku bantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu.
Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silakan datang ke SMA Tirta. Oke, baik. Sonia, aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga, gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik, tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan. Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku? Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa, itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit, bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita? Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang
Dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu gak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah. Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan nggak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini, jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu? Lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia, apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan Delia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar. Kamu memang gak perlu pakai kartu, karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16, dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu, sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang. Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan? Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo, Sonia, ayo Sonia. cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran. Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani.
Wah. Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku gak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang.
Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya, Adit. Mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu, Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamar ya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku, Ibu. Oh, apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan. Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu, Pantas Adit nggak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Nggak cuma meminum suplemenku, sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. jangan Sonia, semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia, aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit, Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. dengar Adit. Mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusirku. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau kubantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu.
Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silakan datang ke SMA Tirta. Oke, baik. Sonia, aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga, gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik, tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan. Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku? Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa, itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit, bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita? Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang
Dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu gak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah. Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan nggak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini, jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu? Lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia, apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan Delia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar. Kamu memang gak perlu pakai kartu, karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16, dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu, sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang. Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan? Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo. Sonia, Sonia. Cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran. Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani.
Wah. Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang.
Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya, Adit. Mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu, Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamar ya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku, Ibu. Oh, apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan. Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu, Pantas Adit nggak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Nggak cuma meminum suplemenku, sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. jangan Sonia, semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia, aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit, Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. dengar Adit. Mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusir. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau ku bantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu.
Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silakan datang ke SMA Tirta. Oke, baik. Sonia, aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga, gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik, tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan. Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku? Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit, bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita? Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang
Dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu gak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah. Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan gak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini. Jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu? Lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia, apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan Delia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar. Kamu memang gak perlu pakai kartu, karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16, dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu, sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang. Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan? Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo Sonia, Sonia. cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran. Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani.